semua, nama saya Dewa Ayu Adia Kirana dari kelas 7A. Dan hari ini saya akan membawakan sebuah cerita berjudul Laut Asin. Selamat menyaksikan. Pada suatu ketika, hiduplah dua bersaudara yang tinggal di sebuah desa. Yang sulung sangatlah kaya raya, sedangkan yang bungsu sangat miskin. Dia bahkan tidak mempunyai makanan untuk memberi makan keluarganya, ataupun pakaian yang layak untuk dikenakan. Pada suatu hari, dia pergi ke rumah kakaknya untuk meminta bantuan. Kakak, anak-anakku sangat kelaparan. Mohon, pinjami aku uang. Aku akan membeli makanan untuk mereka. Kau ini selalu datang untuk meminta uang. Aku tidak punya apa-apa untukmu. Pergi sana. Karena sakit hati oleh perkataan kakaknya, si bungsu pun pergi dari situ. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang pria tua yang sedang membawa setumpuk kayu. Tunggu Pak Tua. Ini pasti berat. Biar ku tolong kau membawanya. Oh, terima kasih, Nak. Ada apa? Kenapa kau terlihat cemas? Keluargaku kelaparan dan aku tidak bisa membawakan makanan untuk mereka. Aku putus asa. Apa yang harus kulakukan? Aku bisa menolongmu kalau kau mau menolongku membawa kayu bakar ini ke rumahku. Aku akan memberimu sesuatu yang akan membuatmu kaya. Si bungsu pun membawa kayu tersebut dan mengikuti si pria tua ke rumahnya. Terima kasih, Nak. Ini roti manis untukmu. Bawalah ini ke hutan. Carilah 3 pohon plum. Ada gubuk kecil di atas bukit di balik 3 pohon tersebut. Di gubuk tersebut tinggal 3 kurcaci kecil. Mereka suka sekali roti manis. Mereka pasti akan membeli roti itu darimu. Tapi jangan meminta uang sebagai gantinya. Tapi mintalah sebuah penggiling yang terbuat dari batu. Si bungsu pun pergi ke hutan. Dan setelah mencari, akhirnya dia menemukan 3 pohon plum. Dan di belakang pohon itu ada sebuah gubuk di atas bukit yang dimaksud si pria tua tadi. Saat dia memasuki gubuk, para kurcaci mulai berteriak kepadanya. Siapa kau? Dan bagaimana kau bisa masuk? Ah, dia pasti pencuri. Apa yang ingin kau curi, ha? Aku bukan pencuri. Kami ingin roti manis itu. Kamu boleh mengambil apapun milik kami sebagai gantinya. Baiklah, aku akan berikan ini kepada kalian. Asalkan kalian mau memberiku sebuah penggiling yang terbuat dari batu sebagai gantinya. Kami setuju. Tetapi ingat, ini bukan penggiling biasa. Saat kau menggiling, harapanmu akan terkabulkan. Dan jika sudah selesai, tutupilah dengan kain merah ini. Ini akan membuatnya berhenti. Baiklah, terima kasih. Ini akan kubawa pulang. Sesampainya di rumah, si bungsu melihat istri dan anak-anaknya sedang kelaparan. Segera, dia menaruh penggiling itu di atas kain dan mulai menggiling. Penggiling, oh penggiling. Berikan aku kari, penggiling. Oh penggiling. Berikan aku kari. Penggiling itu pun mulai menghasilkan kari. Sudah selesai, si bungsu menutup penggiling itu dengan kain merah dan seketika penggiling itu langsung berhenti. Kemudian dia mengambil kain merah itu dan mulai menggiling lagi. Penggiling, oh penggiling. Berikan aku nasi, penggiling. Oh penggiling. Berikan aku nasi. Dengan cepat, penggiling itu menghasilkan nasi. Kini, keluarga si bungsu dapat makan dengan lahap. Setiap hari,
si bungsu meminta penggiling untuk menghasilkan banyak hal seperti beras, kacang-kacangan, jalawut, dan banyak hal lagi. Lalu, dia membawanya ke pasar untuk dijual. Dengan begini, si bungsu mendapatkan banyak uang dan menjadi kaya raya. Dia membangun rumah besar untuknya tinggal bersama keluarganya. Kini, semuanya memiliki pakaian baru dan semuanya bahagia, kecuali si sulung yang iri atas keberhasilan adiknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa hari yang lalu, dia baru datang untuk meminta pinjaman uang padaku. Dan sekarang, dia tiba-tiba kaya. Ada yang aneh di sini. Aku akan masuk dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama kemudian, dia melihat si bungsu sedang menggunakan penggiling untuk menghasilkan nasi. Keesokan harinya, dia mencuri penggiling milik adiknya dan memutuskan untuk meninggalkan desa bersama keluarganya. Ayo, cepat pergi. Kita akan naik perahu ke negeri yang jauh. Di perjalanan, si sulung ingin mencoba penggiling itu. Penggiling, oh penggiling. Berikan aku garam, penggiling. Oh penggiling, berikan aku garam. Bagaimana cara menghentikannya? Penggiling itu langsung menghasilkan garam. Tetapi, si sulung tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Penggiling terus menghasilkan garam sehingga perahu menjadi berat dan menenggelamkan si sulung bersama keluarganya. Sejak saat itulah air laut terasa asin karena garam yang terus dihasilkan dari penggiling itu. Kalau saja dia tidak iri dengan adiknya, pasti si sulung dan keluarganya bisa tetap hidup bahagia. Nah, bagaimana ceritanya? Bagus kan? Nilai-nilai yang dapat kita petik dari cerita ini adalah bahwa kita tidak boleh iri atas apa yang dimiliki orang lain. Kita harus bahagia atas apa yang kita miliki. Dan sebaiknya kita tidak meminta lebih dari apa yang kita butuhkan. Nah, semoga kita semua dapat belajar dari cerita ini. Terima kasih.